Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke materi ilmu munakahat, yaitu walimatul ursi. Walimatul ursi ini terdiri dari dua kata, yaitu walimah dan al-urs. Walimah sendiri memiliki arti yaitu pesta atau jamuan, sedangkan al-urs itu merupakan pernikahan itu sendiri. Jadi walimatul ursi yaitu sebuah pernikahan yang diadakan untuk merayakan pernikahan, dengan tujuan kita itu mengumumkan bahwa orang antara laki-laki dan perempuan itu sudah sah untuk menikah dan sah untuk berkeluarga. Kemudian selanjutnya yaitu dasar hukum walimatul ursi. Walimatul ursi sendiri merupakan sebuah adat yang dibuat oleh manusia, sehingga di dalam Al-Quran itu tidak tercantum secara spesifik bagaimana hukumnya, bagaimana hukum mengadakannya, bagaimana hukum untuk menghadirinya. Maka dari itu di sini fungsi hadis pun juga bisa digunakan, yaitu sebagai penjelas ayat-ayat yang kurang di dalam Al-Quran. Hukum mengadakan walimatul ursi sendiri yaitu wajib dalam hadis Imam Ahmad menyebutkan, yaitu adakanlah walimah seperti itu. Kemudian hukum menghadiri walimatul ursi menurut saya itu terbagi menjadi 5, karena dalam fikih kita itu bisa menempatkan 5 hukum dalam satu perkara. Dalam menghadiri walimatul ursi sendiri, yang pertama yaitu kita wajib menghadiri. Kenapa? Dalam Islam sendiri, menghadiri sebuah undangan merupakan hal yang wajib untuk umat Islam itu sendiri. Karena apa? Dalam Islam kita diwajibkan untuk menghadiri undangan agar orang yang mengundang kita itu tidak kecewa. Kemudian yang kedua yaitu hukumnya sunnah. Hukum menghadiri walimatul ursi sunnah itu diungkapkan oleh golongan Imam Syafi'i. Golongan Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa hukum menghadiri walimatul ursi merupakan sunnah muakkad. Kenapa? Yaitu sunnah yang sangat-sangat dianjurkan, hampir mendekati wajib. Kenapa dihukumi sunnah muakkad bukan wajib? Karena mungkin walimatul ursi ini merupakan sebuah pesta atau pesta jamuan, sehingga Imam Syafi'i atau golongan Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa akan mengarahkan seseorang atau mengarahkan umat Islam itu ke hubud dunia atau cinta akan dunia. Maka dari itu dihukumi sunnah muakkad bukan wajib. Kemudian hukum menghadiri walimatul ursi sendiri yang ketiga yaitu mubah. Yang mubah sendiri mungkin saya belum mendapatkan contohnya, akan tetapi sudah dilihat dari hukum yang pertama dan yang kedua bahwa hukum menghadiri walimatul ursi itu boleh, bisa dianggap wajib dan bisa dianggap sunnah, seperti itu. Kemudian hukum menghadiri walimatul ursi itu yang keempat yaitu makruh. Hukum menghadiri walimatul ursi makruh itu ketika, contoh saja, semisal kita itu sedang dihindari oleh masyarakat atau kita itu sedang mendapatkan hukuman dari masyarakat, sehingga kita itu menjadi orang yang dihindari oleh masyarakat. Hukumnya menjadi makruh ketika kita itu mendatangi walimatul ursi. Kenapa? Agar orang yang mengundang kita itu tidak kecewa dan kita itu tidak akan mendapatkan masalah, serta masyarakat pun tidak akan menghakimi kita atau mungkin bahkan menghardi atau kita menambah dosa orang lain lah, seperti itu. Kemudian hukum menghadiri walimatul ursi yang kelima yaitu haram. Hukum menghadapi walimatul ursi yang kelima yaitu haram. Kenapa haram? Karena walimatul ursi ini merupakan sebuah pesta atau sebuah jamuan, sedangkan di dalam al-urs itu sendiri kan bermacam-macam, ada yang agamanya ini, agamanya itu, dan lain sebagainya, sehingga kita tidak tahu apa yang dijamu atau apa yang dihidangkan di dalam pesta tersebut. Sehingga kita sebagai umat Islam, ketika kita tidak bisa menjaga diri kita untuk menahan, untuk makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, kita itu diharamkan untuk datang, sehingga kita itu tidak akan berbuat maksiat. Sedangkan kita kalau bisa untuk menghindari atau mencegah hal-hal tersebut, kita itu diwajibkan untuk datang. Sedangkan
ketika kita tidak bisa untuk menjaga diri kita sendiri, maka hukumnya menjadi haram. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya, yaitu Mbak Fuji dan Mbak Laila. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.